Selamat pagi anak-anak. Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu lagi. Lalu sepikir-pikir sudah hampir 2 tahun kita tidak pernah bertemu secara fisik. Anak-anak kalau saya percaya pasti sudah kangen dengan gedung gereja. Tetapi walaupun tidak bisa datang ke gereja, lalu saya percaya semua anak-anak pada hari ini sudah mempersiapkan diri untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita akan katakan it's a great time to praise the Lord. Semua tangannya dilipat, kepala ditundukkan, kita akan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kembali kami boleh datang ke rumah Tuhan. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan menolong kami. Siapkan hati kami semua Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan juga menolong semua lause-lause yang melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Hanya di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, hari ini jumpa lagi dengan Lause. Lause hari ini pakai kostum loh. Kostum hari ini adalah ceritanya Lause menjadi chef di sebuah restoran yang besar di Jakarta. Lause bisa jadi menjadi seorang chef karena Lause mengembangkan talenta Lause dalam memasak. Adik-adik masing-masing punya loh talenta yang berbeda-beda dan bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita sebentar lagi akan menyanyikan sebuah pujian berjudul Pakailah Talenta.
Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui QR Code di tayangan ini ya. Bagi yang tidak bisa minta tolong mama papa. Dan bagi anak-anak yang selama ini mengumpulkan di dalam amplop, boleh tetap dimasukkan ke dalam amplop. Sebentar lagi mami papi bisa ke gereja, bisa dibawa ke gereja. Kita akan menaikkan pujian persembahan kami. Biarlah setiap anak-anak memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Menyerahkan persembahan ini buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Dan saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan, Engkau sucikan uang ini Tuhan, boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan. Berkati mami papi yang sudah bekerja selama ini. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tibalah waktunya kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Anak-anak, siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan ya. Alkitab yang selalu ku baca bercerita tentang Allah. Ku ingin belajar firman-Mu, Tuhan tolong aku tenang. Alkitab yang selalu ku baca bercerita tentang Allah. Ku ingin belajar firman-Mu, Tuhan tolong aku tenang. Tuhan tolong aku tenang. Shalom adik-adik, semua sehat-sehat ya. Lause berharap adik-adik sehat-sehat semua. Oh ya, adik-adik jangan lupa untuk berolahraga ya. Seperti adik-adik lihat nih, Lause lagi olahraga apa? Ya benar, Lause lagi olahraga badminton atau bulu tangkis. Adik-adik tahu tidak, baru saja pebulu tangkis putri Indonesia mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo. Wah, hebat sekali ya. Coba adik-adik bayangkan, juara satu di antara seluruh dunia, bukan main ya hebatnya. Juara satu di seluruh Indonesia saja sudah hebat, apalagi di seluruh dunia. Tapi adik-adik, di balik kesuksesan pebulu tangkis kita, ada talenta atau bakat yang Tuhan berikan. Tapi talenta atau bakat itu harus kita kembangkan dengan belajar, bekerja, dan berlatih dengan keras. Tuhan Yesus baik sekali kepada Lause, papa mama, adik-adik, dan semua orang dengan memberikan masing-masing talenta berdasarkan kesanggupan masing-masing orang. Ada yang diberikan talenta bermain musik, menggambar, olahraga, menyanyi, berhitung, memasak,
Dan masih banyak talenta-talenta lain yang tidak bisa Lause sebutkan satu-satu. Nah, Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan tentang talenta. Adik-adik mau dengar ceritanya? Sebelum mendengar, mari Lause ajak adik-adik berdoa dulu. Ayo, sikap doanya gimana? Jangan ada yang tidur-tiduran. Tangan dilipat, mata ditutup. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua kasih berkat anugerah yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Engkau pelihara kesehatan kami sehingga kami bisa terus memuji dan mendengar firman-Mu walaupun secara online. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Buka hati kami agar firman-Mu terus tinggal di dalam hati kami dan menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan tentang talenta ini diambil dari Matius 25 ayat 14-30. Tuhan Yesus sering mengajar dengan perumpamaan, supaya banyak orang bisa mengerti karena perumpamaan-perumpamaan yang diberikan ada di sekitar kita. Bagaimana ceritanya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang hamba yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang 1 menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, lalu menjalankannya dan beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta menjalankannya pula dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta menggali tanah serta menyembunyikan talenta tuannya tersebut. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu dan mengadakan penghitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan menggali tanah serta menyembunyikannya di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuan." Kata Tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Maka dicampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bagus sekali ya perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Tapi Lause mau nanya nih, apakah adik-adik sudah mengerti dari perumpamaan tadi? Nah, Lause bantu jelasin ke adik-adik ya. Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan surga sama seperti orang kaya yang akan berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba pertama dipercayakan 5 talenta. Hamba kedua dipercayakan 2 talenta. Dan hamba ketiga diberikan 1 talenta. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, apa sih talenta itu, Lause? Talenta adalah ukuran timbangan yang dipakai pada waktu itu atau jumlah uang yang sangat banyak. Kalau adik-adik lihat di kamus Alkitab, 1 talenta adalah 3.000 sikal
atau sama dengan 34 kilo. Jika diukur dalam bentuk uang, pada waktu itu sama dengan 6.000 dinar. Wow, jumlah uang yang sangat besar ya. Karena 1 dinar adalah upah seorang pekerja dalam 1 hari. Jika disamakan dengan saat ini, Lause kasih contoh, upah 1 hari pekerja adalah Rp100.000. Maka jika hamba tersebut dipercaya 1 talenta, berarti dia mendapat 600 juta rupiah. Wah, jumlah yang sangat banyak ya adik-adik. Berarti tuan ini sangat kaya karena bisa memberikan 8 talenta pada hamba-hambanya. Lalu apa yang terjadi? Hamba pertama sangat bersukacita dipercaya 5 talenta. Ia segera pergi dan menjalankan uang itu sehingga mendapat untung 5 talenta lagi. Tapi sekarang dia memiliki 10 talenta. Hamba kedua yang mendapat 2 talenta juga melakukan hal yang sama dan mendapat untung 2 talenta. Sehingga sekarang dia punya 4 talenta. Tapi sayang, hamba yang mendapat 1 talenta tidak menjalankan uang yang dipercayakan padanya. Apa yang dilakukannya? Dia pergi dan menguburkan uang yang diberikan oleh tuannya di dalam tanah. Hamba ketiga dihukum oleh tuannya. Adik-adik, ngeri sekali ya hukuman yang diterima oleh hamba ketiga ini. Kenapa dia dihukum? Karena dia malas dan jahat. Ia tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, tetapi malah marah dan mengatakan tuannya adalah orang yang kejam dan mengambil keuntungan dari orang lain. Apa yang dikatakan hamba ketiga ini tidak benar. Buktinya hamba pertama dan kedua bekerja dengan giat dan mendapatkan untung setelah mereka menunjukkan hasil kerja mereka. Tuannya langsung memuji dan mengajak mereka untuk bersukacita bersama. Apa ya arti perumpamaan tadi? Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang baik. Hamba-hamba itu adalah kita semua. Hamba yang baik adalah mereka yang percaya pada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya, yaitu menjalankan talenta yang dipercayakan padanya. Sedangkan hamba yang jahat adalah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ia dipercayakan talenta juga, tetapi tidak mengembangkan talentanya dengan baik, malah menyembunyikannya. Sedangkan talenta yang Tuhan Yesus ceritakan maksudnya adalah kemampuan yang Tuhan percayakan pada kita. Setiap orang pasti punya talenta. Adik-adik bisa tahu talenta adik-adik dengan mencarinya, digali, mencoba melakukan sesuatu. Cari apa yang menjadi talenta adik-adik dan kembangkan itu untuk Tuhan. Selain itu, adik-adik juga bisa bertanya pada Tuhan dan orang tua, apa sih talenta adik-adik? Tuhan pasti menolong adik-adik untuk mengembangkan talenta. Nah adik-adik, hari ini kita belajar beberapa hal tentang perumpamaan talenta. Yang pertama, Tuhan yang memberikan talenta kepada setiap orang berbeda-beda. Dan Tuhan akan menolong kita untuk mengembangkannya. Yang kedua, kembangkanlah talenta yang Tuhan beri padamu untuk memuliakan Tuhan. Ada yang bisa melukis, pakailah melukis hal-hal yang baik. Kalau jadi atlet, jadilah atlet yang baik yang giat berlatih. Terampil piano, mari, jangan bosan-bosan, teruslah berlatih. Yang pandai bisnis dan kelak menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Jangan jadi pengusaha yang berbuat curang. Kalau nanti jadi dokter yang berdedikasi ya. Melayani pasien dengan kasih, gak beda-bedain pasien. Ya, siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Kalau talenta yang Tuhan berikan dipakai untuk memuliakan Tuhan, orang akan melihat iman kita dalam Tuhan Yesus. Mereka akan memuji Tuhan yang memberikan talenta itu kepada kita.
Yang ketiga, adik-adik, ini tanda apa? Iya, ini tanda stop. Stop untuk apa ya? Stop iri hati. Stop sombong. Stop mengasihani diri sendiri. Jangan sombong, merasa lebih hebat dari yang lain. Jangan iri hati, mengasihani diri dengan membandingkan talenta yang orang lain miliki. Merasa hebat, bisa ini, bisa itu. Kalau teman lain kecil, gak bisa apa-apa, cuman bisa gitu doang. Atau bilang begini, aku gak bisa apa-apa, aku payah. Kok aku gak bisa gambar ya? Loh, dia kok bisa menari? Aku gak bisa. Adik-adik, yang utama bukan berapa banyak talenta yang kita punya, tapi apakah kita sudah menggunakan dan mengembangkan dengan sungguh-sungguh. Jangan membanding-bandingkan. Itu bisa membuat adik-adik akan sedih dan marah, sehingga tidak sempat mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Lalu yang keempat, suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita lewat berbagai cara dan keadaan. Nah, jika kita ditanya, melalui talentamu, apakah nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang mengenal Tuhan? Bagaimana jawab kita? Lause berdoa. Adik-adik dan Lause semua bisa menggunakan talenta yang Tuhan percayakan dengan baik dan memuliakan serta menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap hari atau setiap minggu, kita belajar untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan, seperti ayat hafalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita hafalkan bersama sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita akhiri ibadah hari ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas talenta yang Tuhan berikan. Kami mau giat berlatih, disiplin, mengembangkan talenta yang Kau berikan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam aktivitas. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan membuat aktivitas. Seperti cerita firman Tuhan hari ini, kita akan membuat aktivitas perumpamaan tentang talenta. Bahan-bahan yang adik-adik perlu siapkan, ada 2 lembar kertas HVS, dan alat-alat untuk mewarnai, bisa pensil warna, bisa krayon, bisa cat air, atau bisa spidol. Ada pensil atau pulpen, ada lem atau double tape, ada gunting, dan ada tutup botol. Caranya pertama, kita akan mengambil kertas HVS, lalu kita akan membuat pola sebuah kantong.
Setelah terbentuk seperti ini, kita akan mengguntingnya sekarang. Nah, di sini Lause sudah membuatnya seperti ini, sudah tergunting. Dan sekarang kita akan mewarnai pola kantong ini. Lause di sini menggunakan warna coklat. Adik-adik bisa bebas menggunakan warna apa saja ya. Dan hasilnya nanti akan menjadi seperti ini, sudah terwarna semua. Sekarang kita akan melanjutkan membuat pola lingkaran. Kita siapkan 1 lembar kertas HVS lagi. Lalu kita akan mengambil tutup botol ini dan kita akan menjiplaknya. Dan jadinya nanti seperti ini. Lalu habis itu kita mengguntingnya. Sudah jadi seperti ini, sekarang adik-adik akan menggambar dan mewarnai talenta apa saja yang adik-adik miliki. Misalkan adik-adik memiliki talenta bermain piano, jadi digambar tuts pianonya. Atau adik-adik memiliki talenta bernyanyi, jadi digambar ada mic-nya dan ada not baloknya. Atau adik-adik memiliki talenta yang lainnya. Nah, kalau adik-adik masih bingung atau belum tahu talenta apa saja yang adik-adik miliki, adik-adik bisa bertanya kepada orang tua adik-adik ya. Talentanya bisa 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Dan sekarang kita akan menempelkannya ke kantong yang tadi sudah kita buat. Di sini Lause menggunakan double tape. Kalau adik-adik tidak ada double tape, adik-adik bisa menggunakan lem seperti ini juga bisa ya. Nah, ini kalau sudah jadi tertempel semua. Sekarang adik-adik yang terakhir akan menulis tekad atau komitmen atau janji adik-adik saat ini. Misalkan adik-adik berjanji berlatih lebih giat dan mau sering mencoba. Jadi ditulis di atas rantong ini ya. Bagi adik-adik yang belum bisa menulis, adik-adik bisa minta tolong sama orang tua adik-adik ya. Demikian aktivitas pada minggu ini. Jangan lupa hasilnya dikirim, difoto dan dikirim ke Lause kelasnya masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.